ini ya telah hadir di tengah kita ya, beliau Ibu seorang dokter spesialis saraf ya dari sebuah rumah sakit di Surabaya yang insya Allah akan mengisi materi hari ini tentang stroke ya, dimana kita tahu bahwa stroke adalah keadaan darurat medis yang mengancam jiwa ya, dan semua khawatir tentang salah satu penyakit ini ya. Dan kita tahu bahwasanya stroke merupakan penyebab kematian ketiga di dunia setelah penyakit jantung koroner dan kanker itu. Nah, sayangnya seringkali stroke terlambat dideteksi ya. Kita biasanya baru ya, ketika seseorang terjatuh di kamar mandi ya atau tidak sadarkan diri. Padahal jika kita lebih aware ya, gejala-gejala stroke sudah sebelumnya ya. Dan hari ini ya kita sambut narasumber kita ya, beliau adalah Ibu Dr. Eni Setiorini, spesialis saraf ya. Beliau lahir di Pati tanggal 9 Juli 1970. Alamat perumahan ITS Surabaya. Pekerjaan dokter spesialis saraf di Rumah Sakit PHC Surabaya. Pendidikan beliau ya, S1 pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, kemudian lanjut di pendidikan spesialis neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya juga ya, putrinya 3 ya. Dan tentu beliau sangat sibuk, alhamdulillah, tapi pada hari ini menyempatkan dirinya untuk berbagi ilmu bersama kita. Namun sebelumnya kita masuk ke acara kedua dulu ya, sambutan dari Ketua BSMI Cabang Magetan. Kepada Bapak Dr. Gigi Usman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, peserta seminar yang kami hormati, alhamdulillah segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kegiatan seminar dengan metode Zoom ini bisa kita selenggarakan, di mana pada kesempatan pertemuan ini nanti kita akan banyak disampaikan kepada kita tentang hal-hal terkait dengan stroke. BSMI, sebagaimana kita ketahui, adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan, berkhidmat kepada kemanusiaan. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian informasi-informasi yang penting berkaitan dengan kejadian stroke, karena sebagaimana kita ketahui, khusus untuk di Indonesia saja, kejadian stroke sekitar 150.000 kasus per tahunnya. Dan ada sementara kalanya mengatakan ini menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Maka tentunya perlu kita semua memahami apa sebetulnya stroke itu. Kemudian tentu yang lebih penting dari itu adalah mengenali gejalanya secara dini. Sehingga ketika kemudian kita, meskipun tentu kita tidak pernah berharap, atau mungkin keluarga kita atau orang terdekat kita mengalami gejala, maka bisa dilakukan penanganan secara tepat. Karena memang persoalan stroke ini sedemikian penting, sedemikian kritisnya, karena membutuhkan waktu penanganan yang sedemikian cepat. Keterlambatan tentu akan menyebabkan hal yang fatal. Nah, tentu saya tidak akan panjang lebar menyampaikan di sini, karena pelaksanaan kita juga sudah lumayan mundur pelaksanaannya. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya kepada narasumber, Dr. Eni Setiorini, spesialis saraf. Terima kasih atas kesediaan beliau untuk meluangkan waktunya, memberikan informasi kepada kami semua.
Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan kepada para peserta, selamat mengikuti Zoominar All About Stroke. Semoga mendapatkan informasi yang bermanfaat. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Usman Fadafi selaku Ketua BSMI Cabang Kabupaten Magetan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini monggo kita langsung saja pada materi ya yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Ibu Eni Setiarini, selamat datang Ibu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Eni? Alhamdulillah, agak-agak ngantuk sudah. Iya. Bagaimana kabar Surabaya? Masih hujan? Panas hujan, hijau, biru, merah. Terima kasih Bu Eni sudah bisa hadir di sini. Ya. Langsung saja waktu dan kita persilahkan kepada Ibu Eni untuk menyampaikan materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini mungkin kita sedikit bincang-bincang, saling share berbagi pengalaman tentang apa itu stroke, apa yang harus kita kerjakan, mitos-mitos tentang stroke, dan bagaimana mencegahnya biar tidak terjadi hal itu. Karena stroke itu terus terang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi orang-orang. Bahkan kalau kita di rumah sakit, pasien tidak mau dikatakan sudah terkena stroke. Mereka mesti akan membantah. Masih gejala ya dok? Masih ringan ya dok? Padahal sebenarnya itu adalah sudah terjadi stroke. Seperti itu. Seperti dikatakan oleh Dr. Kiki Usman tadi, bahwa stroke adalah menjadi pembunuh ketiga setelah jantung dan kanker. Dan stroke ini semakin tahun semakin meningkat. Jadi someday dia mungkin menjadi penyebab kematian nomor 1. Pada tahun tema pada tahun sebenarnya minggu ini juga sebagai World Stroke Day, WSD, tanggal 29 Oktober nanti. Dan temanya hampir sama dengan tahun kemarin, bahwa dari 1 di antara 4 orang pasti akan terkena stroke. Jadi sekitar 25%. Jadi 1 orang di antara 4 orang akan terkena stroke. Dan stroke adalah salah satu penyebab kecacatan yang paling ditakuti, karena menjadi penyebab kecacatan pertama. Kalau jantung kan kalau sudah serangan tidak menyebabkan kecacatan, sequelae istilahnya, untuk kanker juga tidak. Tapi stroke kalau penanganannya telat, atau dibawanya telat, denialnya lebih dulu, maka biasanya dia akan memberikan kecacatan yang lebih berat dibanding kalau dikerjakan dibawa ke tempat-tempat pusat kesehatan yang memadai secepatnya. Jadi stroke ini bisa menyebabkan kematian 20% pada 1 tahun pertama. Karena jangan dikira kalau sudah pulang dari rumah sakit langsung sembuh, tidak. Dia ada namanya fase akut, fase normalisasi, bahkan 1 bulan pertama setelah serangan itu masih 50% lebih untuk terjadi serangan ulang. Bahkan sampai 1 tahun pertama setelah serangan itu masih akan terjadi resiko stroke sekitar 15%. Makanya kenapa setelah terjadi serangan harus rutin kontrol ke rumah sakit. Karena kontrol itu bukan sekedar untuk saya sudah sembuh kok, saya tidak mau kontrol. Tidak bisa.
Karena itu adalah pengendalian dari stroke itu sendiri. Karena ada stroke yang ada obat-obat tertentu yang bisa digunakan untuk stroke tipe stroke 1, tapi obat tertentu yang tidak bisa digunakan untuk stroke jenis stroke yang lain. Dan satu hal bahwa bila sudah terkena sekali stroke, maka resiko untuk terjadi stroke yang kedua, ketiga, dan keempat itu justru resikonya lebih tinggi dibanding orang yang belum pernah terkena stroke. Angka kematiannya semakin tahun semakin meningkat. Dan stroke jangan dibayangkan bahwa stroke itu akan menyerang usia tua saja. Karena semakin hari, mungkin 10 tahun yang lalu saya menemukan stroke usia muda itu sesuatu yang bisa kita masukkan ke penelitian, ke jurnal. Tapi sekarang, di tahun-tahun sekarang, stroke pada usia muda itu sangat banyak. Di usia 25, 20 tahun, 30 tahun itu sudah banyak yang terserang stroke. Salah satu penyebabnya mungkin lifestyle gaya hidup kita, stres di dalam menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin berat. Itu juga menjadi salah satu penyebab. Di sini disebutkan bahwa 2/3 kematian disebabkan oleh stroke dan itu biasanya 40% terjadi pada negara berkembang dan negara maju. Ini definisi WHO. Yang dikatakan stroke itu kecacatannya timbul mendadak, bukan perlahan. Jadi hitungannya jam atau malah menit. Dia menetap dalam waktu 24 jam. Mungkin kalau dalam kurang dari 24 jam, keluhan gejalanya sudah mulai membaik atau sudah hilang 100%, maka itu bisa dikatakan sebagai serangan stroke sesaat. Tapi kalau sudah ada sisa gejala atau gejalanya tambah berat dalam 24 jam, maka itu yang kita katakan sebagai stroke. Penyebabnya adalah gangguan aliran darah di otak. Dan jenisnya bermacam-macam, bisa penyumbatan atau perdarahan. Nah ini macam-macam dari stroke. Ada yang disebut stroke perdarahan, ada stroke penyumbatan, ada stroke penyumbatan khusus tromboemboli. Ini biasanya penyebabnya dari jantung. Pada orang Asia, yang paling banyak stroke penyumbatan 85% adalah ini, nomor 2, stroke penyumbatan. 15% stroke perdarahan. Stroke perdarahan ini lebih banyak pada orang-orang Jepang biasanya. Nah ini gambarannya. Gambaran sekilas tentang itu apa yang disebut dengan stroke penyumbatan. Ini terjadi penyumbatan. Kalau terjadi penyumbatan, maka daerah sekitarnya ini akan mulai rusak. Aliran darahnya mulai terganggu. Bisa kita asumsikan sebagai bila terjadi satu kendaraan mogok di tengah jalan, maka daerah sekitar kendaraan mogok itu kan lama-lama juga akan macet. Nah itu seperti gambarannya stroke ini. Bila ada penyumbatan, ini mati. Daerah core ini, daerah intinya ini mati, maka daerah sekitarnya ini mulai mengarah ke kerusakan juga bila tidak ditangani dengan cepat. Tujuan pengobatan pengendalian stroke sebenarnya adalah mencegah biar daerah sekeliling yang rusak ini tidak sampai rusak semua. Dan bila datangnya kurang dari 3 jam, maka ini teori terbaru ini bisa dihilangkan. Bisa diperbaiki dengan cepat bila datang ke rumah sakitnya kurang dari 3 jam dan dalam waktu 3 jam sudah dilakukan tindakan. Bila telat dari itu ini sudah rusak. Nah, tujuan utamanya pasien tetap disuruh rawat inap, disuruh pengendalian semuanya adalah mencegah ini, sekelilingnya ini biar tidak menjadi mati seperti di tengah ini. Itu gambaran dari stroke penyumbatan. Ini gambaran dari CT scan-nya.
Kalau dalam 4 jam pertama yang kita sebut fase akut atau 3 jam itu biasanya belum kelihatan jelas, tapi biasanya kita sudah bisa mengira-ngira, membandingkan antara ini otak kiri, ini otak kanan, ini gambaran dari CT scan. Jadi otak manusia pun ada batas garis tengahnya ini. Yang hitam ini adalah saluran cairan otak, namanya ventricle. Nah, stroke itu di daerah sini. Nah, ini gambarannya kalau awal belum kelihatan. Justru kenapa sekarang mulai banyak kita gembar-gemborkan, kita sosialisasikan, kenapa? Bagi orang stroke, time is life, time is brain, istilahnya. Karena semakin cepat dibawa ke rumah sakit, apalagi pada masa golden period yang 3 jam, ini bisa diselamatkan. Kalau penyelamatannya lambat, maka akan terjadi gambaran seperti ini. Bahkan kalau dia ini kerusakan hebat. Ini biasanya pada stroke tromboemboli. Jadi hampir 1/4 otaknya rusak total ini. Yang hitam ini. Tuh, gambarannya seperti itu. Nah, ini gambaran tentang stroke perdarahan yang kita sebut ICH tadi di depan. Ini perdarahannya sangat hebat. Sampai dia menekan garis tengah dari otak. Perdarahan pada CT scan itu gambarnya putih. Seperti ini. Nah, ini adalah salah satu cara yang harus kita pahami, yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa ada cara-cara yang cepat yang untuk bisa kita segera mengetahui orang ini kena stroke atau tidak. Ini yang disebut dengan tanda bahaya stroke. Senyumnya sudah merot. Ini merotnya di kiri. Kadang-kadang pasien mengatakan, dok ini merotnya sebelah kanan, padahal sebenarnya merot kiri. Tapi yang kanan yang normal ini ketarik, jadi seolah-olah yang merot yang kanan, padahal yang jatuh adalah lipatan dari pipi ini yang jatuh sebelah kiri. Seperti itu. Terus pendeteksian yang lebih gampang, pasien disuruh ngangkat tangan. Disuruh ngangkat tangan, sejajar dengan bahu, terus disuruh tutup mata. Biasanya pada gambaran stroke yang ringan itu tangannya akan jatuh, lama-lama yang kena serangan stroke itu akan turun posisi tangannya. Itu pada kondisi ringan. Kalau stroke-nya berat biasanya disuruh ngangkat pun tidak bisa. Bicara, segera bicara. Bicaranya ini macam-macam, jangan membayangkan cuma pelo. Kadang-kadang pasien stroke itu tidak pelo, tapi kalau diajak ngomong tidak nyambung. Itu gangguan bahasanya. Jadi di samping gangguan bicara pelo, ada gangguan yang namanya gangguan bahasa. Pasien itu tidak bisa ngomong sama sekali, bisa tiba-tiba. Tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun, tapi dia tahu apa yang diomongkan orang. Jadi dia mungkin menggunakan bahasa isyarat. Atau dia tiba-tiba kita ngomong A, dia jawabnya ngelantur. Kita harus curiga bahwa orang ini juga ada serangan stroke, bukan karena gangguan kejiwaan. Karena itu timbulnya tiba-tiba. Kalau gangguan kejiwaan beda lagi, biasanya bertahap. Kalau tiba-tiba kita kojak ngomong A, terus jawabannya diulang-ulang, atau dia jawabannya ngelantur, kita harus curiga bahwa itu juga gambaran stroke. Atau gangguan bahasa yang lain. Orangnya tidak bisa ngomong dan tidak mengerti apa yang kita omongkan. Jadi orangnya toleh, kayak orang bingung gitu. Itu juga kita harus curiga bahwa itu adalah gambaran dari tanda-tanda stroke. Jadi jangan membayangkan orang stroke itu harus sengkleh, harus merot, harus pelo. Karena banyak sekali gambaran yang lain.
Ini definisi yang lain. Waspada. Wajah merot, ini anggota gerak lemah separuh. Jadi orang stroke itu separuh, bisa separuh kanan, bisa separuh kiri. Jadi kelemahannya itu pasti separuh. Atau gangguan sensibilitas. Ini yang saya katakan bahwa stroke itu tidak selalu sengkleh tangannya atau keple. Ini bisa gangguan sensibilitas. Ini maksudnya adalah dia tiba-tiba kesemutan separuh badan, bisa separuh badan kiri, bisa separuh badan kanan. Separuh badan itu terutama anggota gerak, jadi separuh dari tangan, kaki, sama badan. Muka bisa juga terlibat, bisa juga tidak. Jadi kadang-kadang keluhannya kesemutan, atau seperti dibius tiba-tiba. Seperti itu. Jadi nggak harus keple, tapi kalau separuh sudah ada kesemutan, ada rasa tebal, separuh, tidak hanya tangan tok atau kaki tok, tapi separuh tubuh, maka harus dicurigai bahwa itu adalah gambaran stroke. Atau pelo, tadi sudah saya terangkan. Nah, afasia ini yang saya sebut tadi gangguan bahasa tadi, komunikasinya terganggu, bisa komunikasinya, bisa nyambung, atau bisa ngomong tapi tidak nyambung, atau tidak nyambung dan tidak bisa ngomong. Atau disorientasi. Disorientasi itu maksudnya bingung. Pasiennya itu tiba-tiba kayak orang linglung, diajak ngomong bisa semuanya tapi lambat. Sangat lambat menjawabnya. Apabila ada semua gejala tersebut di atas, maka segera ke rumah sakit terdekat. Dan semua ini mendadak. Jadi stroke itu intinya mendadak. Poinnya yang harus dipegang. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Gangguan motorik, bisa mukanya saja, bisa gerakan mata. Gangguan pada mata juga bisa. Bisa pasien stroke itu cuma pelo, lidahnya menceng juga bisa. Atau gangguan pada gerakan bola mata. Pasien tiba-tiba mengeluhkan pandangannya double. Tiba-tiba pandangannya double, tidak enak kalau melihat pada satu sisi. Kalau mata satu ditutup enak, tapi kalau mata dua dibuka, biasanya pandangannya double. Nah, itu kemungkinan berhubungan dengan saraf mata. Bisa saraf 3, 4, atau 6. Itu adalah gerakan dari otot-otot bola mata. Jadi istilahnya tiba-tiba dia merasa kero, dia merasa memandangnya itu double, tapi tetap intinya satu, mendadak. Jadi itu butuh pemeriksaan yang lebih dalam. Atau pasien tiba-tiba minum tersedak. Minumnya tersedak. Kalau minum tersedak, kalau makan tidak. Biasanya orang stroke itu kalau dia sudah terjadi serangan 2 kali atau lebih dan sebelumnya dia tidak merasa ada serangan, salah satu yang harus diwaspadai adalah dia kalau minum tersedak, bukan makan. Kalau makan tersedak itu gangguan karena proses degeneratif, tapi kalau menelan biasanya gangguan karena saraf 9/10-nya karena stroke. Atau muka merot saja. Atau ini yang saya cerita, keple itu plegi. Atau sekedar cuma enggak sampai keple tapi sengkleh tidak nemen. Nah, ini gangguan sensoris tadi yang saya bilang, gangguan disabilitasnya. Bisa macam-macam gangguan sensorisnya ini. Atau bisa malah nyeri hebat. Kalau nyeri hebat ini biasanya nyerinya sangat sulit untuk Ada pasien stroke itu yang bila mengenai salah satu bagian pusat nyeri di otak itu dia akan merasakan nyeri yang sangat hebat, yang kadang-kadang dengan obat bermacam-macam obat, kita double obat dengan macam-macam masih tidak berkurang. Nah, ini gangguan saraf otonom. Ini gangguan bahasa. Dia berkeringat berlebihan pada satu sisi, atau dia tiba-tiba ngompol,
atau malah dia tiba-tiba tidak bisa kencing, atau tiba-tiba dia berak tidak terkontrol, itu juga bisa gangguan dari saraf-saraf otonomnya. Nah, untuk menegakkan diagnosa dari stroke, untuk menegakkan bahwa ini adalah stroke, maka CT scan adalah memang pemeriksaan bisa menunjang 60% dari pemeriksaan, terus menanyai pasien dan keluarganya itu sudah 60% kita bisa menegakkan bahwa dia memang gangguan dari stroke. Tapi untuk menentukan stroke-nya itu penyumbatan atau perdarahan atau penyumbatan yang kita curigai dari jantung, maka satu-satunya jalan yang paling cepat adalah dengan menggunakan CT scan. Kalau MRI ini tidak bisa kita kerjakan dengan cepat dan tidak semua fasilitas kesehatan di daerah ada MRI. Tapi CT scan biasanya rumah sakit daerah sudah ada semua, terutama rumah sakit tipe B. Nah, ini juga sama, face, wajah, tangan, bicara, dan ini saya katakan. Time is brain, time is critical. Itu adalah untuk stroke. Every time, setiap menit akan menjadi dihitung. Karena sebenarnya sekarang ada pengobatan yang sudah dikembangkan, pengobatan baru yang saya ceritakan tadi, tapi obat itu hanya bisa berguna dengan sangat bila dimasukkan dalam waktu maksimal 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam biasanya efeknya sudah tidak terlalu bagus. Karena itu tadi kita bekerja dengan waktu untuk mencegah yang core tadi, yang mati itu tidak sampai rusak selamanya. Tidak menjadi irreversible, tapi bisa terjadi reversible dengan syarat bahwa kejadian itu sudah. Jadi dari rumah sudah tindakan semuanya, obat masuk itu dalam waktu 3 jam. Nah, ini faktor resikonya. Stroke itu dibagi 2 faktor risikonya. Faktor risiko yang tidak bisa diubah dan faktor risiko yang bisa diubah. Faktor risiko yang tidak bisa diubah itu usia. Semakin usia memang resiko untuk stroke semakin tinggi. Tapi sekarang usia muda pun resiko stroke-nya juga meningkat karena lifestyle, pola hidupnya, stres dalam kehidupan, dan lain-lain. Jenis kelamin ini juga berpengaruh, ras berpengaruh, seperti saya katakan, ras Asia lebih banyak stroke penyumbatan. Riwayat keluarga. Biasanya, kalau ada anggota keluarga yang terkena stroke, biasanya resiko itu lebih tinggi pada anggota keluarga yang lain. Jadi dibandingkan dengan keluarga yang tidak ada anggota keluarga yang stroke. Faktor geografi juga berpengaruh, iklim berpengaruh, dan salah satu teori berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah ini juga berisiko nanti kalau setelah dewasa resiko stroke-nya lebih tinggi. Ini yang kita tidak bisa mengubah. Nah, ini yang bisa kita ubah. Kolesterol yang saya cerita tadi, stroke sesaat, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, jantung, gangguan pembuluh darah, infeksi jantung, lemak tinggi, merokok, alkohol, narkoba, kontrasepsi oral pun ini kita curigai bila diberikan dalam waktu lama juga berisiko karena ini berhubungan dengan hormonal. Kegemukan, aktivitas kurang, pola makan yang salah yang saya sebutkan tadi, lifestyle yang kita selalu mencari sesuatu yang gampang, yang mudah, justru juga beresiko. Dan stres. Stres ini juga memegang kendali yang sangat tinggi untuk bisa menjadi penyebab dari stroke. Tujuan dari penanganan stroke adalah menentukan diagnosa dengan cepat, meminimalkan kalau bisa dengan cepat bisa
menghilangkan kerusakan otaknya. Kalau dua ini tidak bisa, yang kedua tidak bisa kita kerjakan, maka mencegah komplikasinya biar tidak terjadi serangan ulang dan memaksimalkan kualitas hidup dari pasien. Nah, ini makanan-makanan yang harus kita hindari atau kita kurangi. Makanan-makanan yang banyak pengawetnya, yang berlemak tinggi, yang banyak menggunakan pengawet dan asin, sesuatu yang telur asin ini sangat tinggi kadar lemaknya juga. Nih, susu full cream, micin, durian ini juga kadar gulanya tinggi, kadar karbonnya tinggi, juga sangat berbahaya. Biasanya kalau musim durian biasanya lebih banyak pasien yang terjadi serangan juga kalau mereka berlebihan dalam memakan durian. Nah, pencegahannya adalah pola hidup sehat. Kendalikan faktor risiko yang bisa dikendalikan. Bila sudah ada faktor risiko, maka harus patuh dengan obat yang diberikan. Jadi kalau punya diabetes, punya darah tinggi, maka jangan sampai punya pikiran bahwa nanti saya kalau minum obat terus ginjal saya rusak. Itu suatu mitos yang justru menyesatkan. Pada orang dengan diabetes, dengan hipertensi, resiko stroke-nya sudah meningkat. 1. Mereka kalau tidak dikendalikan, 1 kena stroke, yang kedua justru ginjalnya rusak. Justru gangguan pada ginjalnya. Seperti itu. Jadi orang-orang yang cuci darah itu biasanya adalah orang-orang yang punya darah tinggi tidak terkontrol, punya diabetes tidak terkontrol, mereka malah menggunakan obat-obatan yang tidak jelas, akhirnya malah ginjalnya semakin rusak karena mereka juga tidak mengendalikan pola hidupnya. Mereka tetap bebas dengan gaya hidupnya, mereka tidak mau minum obat, ya sudah lengkap. Terus yang perlu adalah menghindari stres. Insya Allah mungkin itu yang bisa saya terangkan sedikit tentang stroke. Mungkin ada yang mau bertanya, kita sharing aja, kita diskusi, mungkin bisa menambah wacana bagi kita semua. Monggo, silahkan. Monggo, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Dr. Eni ya, atas penjelasannya tentang stroke. Kita buka sesi pertanyaan ya, kita 3 pertanyaan dulu ya. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya. Saya tunggu. Sementara belum ada chatnya ya, partisipan kita sementara ini 44. Kalau ada yang tanya, non sewu Bu Dokter, ini ada yang tadi nitip pertanyaan, saya bacakan saja. Ini ada kasus Bu Dokter, bapaknya 2 minggu yang lalu opnam di salah satu rumah sakit karena ujuk-ujuk pelo, ujuk-ujuk itu ya, tiba-tiba. Iya. Ya, saya juga orang Jawa. 103, gula darahnya 196. Hasil scan penyumbatan pembuluh darah, organ tubuh lain normal semua. Kemudian 1 hari di rumah sakit bicaranya sudah normal, tidak pelo. 6 hari pulang, keluhan sekarang bicaranya lancar.
tapi daya ingatnya kurang. Jadi mau mengatakan nama barang gitu lama baru bisa mengingat gitu. Kemudian saat ini sudah mendapatkan terapi dari dokter 1 hari minum 1 kali. Kemudian yang ditanyakan adalah apakah ada obat untuk segera memulihkan ingatan dan bicaranya pulih kembali, dan apa bisa sembuh total seperti semula? Terima kasih. Itu Bu Eni pertanyaan pertama. Saya jawab dulu satu. Saya jawab dulu satu ya. Jadi kalau lihat riwayatnya gulanya tinggi, 1 gulanya harus dikendalikan. 193 itu sudah termasuk tinggi, jadi harus diobati dan dikendalikan pola makannya. Untuk biasanya memang untuk stroke penyumbatan masa gawatnya, masa akutnya itu sekitar 7-8 hari. Jadi biasanya pasien itu pulang paling cepat dari ke-7 atau ke-8. Kalau tanpa gejala yang berat. Biasanya seperti itu. Kalau berat bisa sampai 10 hari, bisa 2 minggu. Seperti itu. Kalau ditanya tentang obat, tentu ada obat yang mempercepat perbaikan memorinya. Tapi juga tidak bisa terus minta 1 bulan sembuh, tidak bisa. Karena kerusakannya di otak adalah sesuatu kerusakan yang lumayan berat, sudah ada kerusakan, sudah ada penyumbatan. Biasanya saya akan bilang ke pasien, lawang batuk pilek tipes saja kadang sampai 2 minggu. Lah stroke kok minta 2 minggu sembuh. Nah, karena stroke itu sebenarnya adalah suatu akibat. Stroke itu bukan penyebab, stroke itu akibat dari penyakit lain yang menumpuk dan akhirnya menjadi bom waktu. Yaitu bom waktunya akhirnya menjadi stroke. Nah, yang penting adalah mengendalikan faktor resikonya tadi dan mencegah biar tidak terjadi serangan ulang serta memperbaiki pola hidupnya. Pola makan, pola tidur, pola stresor harus diperbaiki semua. Dan harus mau minum obat karena stroke penyumbatan itu pasti akan dikasih obat yang untuk istilahnya kalau orang bilang itu pengencer darah. Ya, dikasih obat pengencer darah. Dan itu harus diminum rutin tiap hari. Enggak boleh, waduh saya sudah enak, saya enggak mau minum obat lagi, kan saya sudah sembuh. No, saya sudah cerita tadi bahwa stroke itu sampai stroke penyumbatan terutama sampai 1 tahun pertama itu masih resikonya masih sekitar 15% untuk terjadi serangan ulang. Itu yang harus kita ingat. Dan untuk memperbaiki memori pun juga tidak bisa cepat, walaupun memang ada obat untuk memperbaiki memori yang memang harganya lumayan mahal, tapi tidak bisa langsung sebulan 2 bulan juga membaik, tidak bisa. Dan kalau sudah setelah terjadi serangan stroke, tidak ada yang bisa 100% balik ke kondisi normal. Pasti ada gejala sisa, istilahnya sequelae. Biasanya membaik paling bagus itu 95%, tidak ada yang 100%. Pasti ada gejala sisa di situ. Seperti itu jawabannya. Terima kasih Bu Eni. Oke. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua Bu Dokter. Oke. Dari Bu Wahyu Fitri. Assalamualaikum, izin bertanya. Tadi dijelaskan tentang stroke, sekarang banyak usia stroke usia 20-25 tahun atau pada usia muda. Bagaimana untuk mencegah secara maksimal? Ini Bu Eni. Langsung dijawab atau langsung ke... Langsung dijawab aja nggih? Nggih. Jadi kembali kepada pola hidup kita, pola hidup anak-anak kita, generasi sekarang yang mereka selalu mencari sesuatu yang mudah, sesuatu yang enak. Mereka tidak berpikir efek dari apa yang dimakan. 1. Kedua, stresor mereka juga lebih tinggi dibanding kita zaman dulu waktu kita masih usia belasan.
Jadi terutama tapi pola hidup, karena sering pada anak SMA itu pada beberapa kasus mereka sudah punya diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, karena mereka selalu makan sesuatu yang enak, pokoknya junk food, minumnya selalu minuman yang manis, yang instan dan sebagainya, seperti itu. Jadi ya memang kita kadang-kadang memang harus strength, jadi kita tidak bisa menuruti apa yang mereka minta, ya pokoknya iya, enggak bisa, karena secara teori mulai usia 13 tahun sudah akan terjadi kerusakan dari pembuluh darah. Sudah mulai terjadi plak-plak, sudah mulai ada yang menempel di dinding pembuluh darahnya itu. Semakin usia, penempelan bentuk mungkin kolesterol, mungkin plak-plak yang berbentuk karena kerusakan yang lain itu menempel, jadi menghambat aliran darah. Jadi bayangannya itu seperti sungai yang sebelah kanan kirinya banyak sampah, akhirnya kan alirannya lambat. Seperti itu gambaran secara umumnya seperti itu, dan itu sudah terjadi pada usia 13 tahun. Maka kadang-kadang kita juga harus strength kepada anak-anak kita atau generasi yang lebih di bawah kita, bahwa memang itu harus ya boleh, tapi jangan every time, every day selalu seperti itu. Sewaktu-waktu, ya seminggu sekali, seperti itu. Jangan setiap hari makan makanan seperti itu. Apalagi di sekolahan sekarang, anak-anak sekolahan SD kalau sebelum pandemi ini kan jajanannya waduh menakutkan sebenarnya. Minuman-minuman yang sasetan, makanan-makanan yang bentuknya kemasannya indah dengan harga murah, itu justru sebenarnya membunuh pelan-pelan generasi muda itu. Seperti itu, nggih. Ya, itu jawabannya mungkin. Ya, terima kasih Bu Dokter. Okay. Ini ada pertanyaan menarik Bu Dokter dari Madawa. Pangapunten, mau tanya Bu Dokter, kalau stres bisa bikin stroke. Apakah sakit hati atau kecewa juga bisa bikin stroke? Wah, ini kayaknya yang tanya masih muda ini. Sakit hati, ya bisa kan, akhirnya stresornya tinggi. Kalau tidak dialihkan kan akhirnya merubah semua pola hidupnya, tidurnya enggak bisa, berpikir enggak bisa konsentrasi, pola makannya, orang stres tuh kadang-kadang pola makannya juga menjadi ngawur. Nah, akhirnya itu menjadi pemicu yang saling seperti lingkaran setan atau benang ruwet yang tambah ruwet gitu. Seperti itu. Dan banyak pada beberapa kasus memang orang-orang dengan stresor tinggi itu resiko stroke-nya juga lebih tinggi. Biasanya non sewu pada masa-masa pilkada atau masa-masa ini DPRD apa-apa, itu biasanya orang-orang yang dia sudah menggebu-gebu, dia sudah ini tiba-tiba tidak. Jadi itu ada beberapa kasusnya menjadi pemicu dari stroke juga bisa seperti itu. Itu gambarannya seperti itu. Nggih. Ya, itu yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lain? Ada dari Bu Dokter Reni. Dokter, bagaimana hubungan antara post-stroke dengan perubahan emosional pada seseorang? Karena beberapa orang yang saya jumpai setelah stroke kok berubah jadi lebih emosional, sensitif, dan lebih manja. Gitu. Bu, jadi lebih manja setelah stroke itu. Memang pada banyak kasus stroke itu sebenarnya sangat berpengaruh pada semua sisi kehidupan seseorang. Ya, biasanya kalau orang terutama laki-laki, dia akan merasa menjadi orang yang tidak berguna, menjadi orang yang menjadi beban orang lain, menjadi tidak bisa bekerja dengan baik lagi. Itu juga menjadi sesuatu yang menyebabkan emosinya menjadi labil. Makanya kenapa jangan sampai terjadi stroke.
karena stroke itu berpengaruh semuanya dari emosi. Bahkan ada pasien yang dulunya ceria, setelah stroke dia menjadi orang yang sangat emosional, sangat keras, sampai kadang ada yang KDRT. Kadang-kadang pun ada berpengaruh ke semuanya. Kadang-kadang juga berpengaruh pada kemampuan memenuhi kebutuhan secara batiniah. Ada yang sampai over setelah stroke, padahal sebelumnya dia biasa saja, dia menjadi sangat over, menjadi orang yang sangat-sangat kebutuhan batiniahnya sangat tinggi juga bisa. Jadi semua akan berpengaruh pada stroke itu, tidak hanya lahiriah yang dilihat orang, secara sisi mental, secara sisi psikologisnya pasti akan berpengaruh. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan banyak sekali Bu Dokter, banyak yang tertarik. Pertolongan ini dari Bu Ari Kurniawati. Pertolongan pertama untuk penderita stroke itu bagaimana? Kemudian sebelum dibawa ke dokter, untuk menghindari ke tingkat yang lebih berat. Gitu. Ini cenderung ke pertolongan pertama, Dok. Kalau misalnya ditemukan gejala. Jadi pada beberapa kasus, banyak kasus sih dengan mitos bahwa mereka kalau stroke itu kalau sudah serangan malah orangnya akan bergerak aktif. Olahraga digerak-gerakkan biar nggak jadi keple. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat salah. Orang stroke itu langsung bed rest, langsung istirahat total. Bukan malah dipakai lari-lari biar sembuh. Karena beberapa pasien saya juga seperti itu. Saya pakai lari-lari dok biar sembuh. Wow, tambah berat saya bilang gitu. Atau mereka ada yang mitos lagi. Ditusuk jarinya. Itu sangat ramai pada WA pada waktu tertentu. Jadi jari-jarinya ini ditusui, darahnya biar keluar, biar peredaran darahnya lancar katanya, biar nggak jadi stroke. Ya saya ketawa aja, justru malah jadi infeksi kalau ini dicoblosi kabeh jari-jarinya. Kadang sampai jari kakinya juga dicoblosi semua pakai jarum. Kita nggak tahu jarumnya itu steril apa enggak. Pokoknya mereka berprinsip biar darahnya keluar, biar nggak jadi serangan. Itu suatu mitos yang menyesatkan. Jadi kalau terjadi serangan stroke, satu hal yang sebelum dibawa ke rumah sakit, pasien istirahat total, bed rest, langsung di tempat tidur. Dan sebaiknya jangan denial, jangan enggak apa-apa nanti sebentar lagi kan hilang. Iya kalau hilang, kalau bisa balik yang serangan stroke saat. Kalau tambah berat, maka sebaiknya secepatnya ke rumah sakit. Karena ke rumah sakit pun akan langsung dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dan yang intinya adalah di rumah sakit pun harus istirahat total. Harus bed rest, intinya di situ. Jadi jangan sampai terkena banyak mitos, harus dikasih ini, biar cepat. Tidak akan menyelesaikan masalah, justru memperberat masalah. Seperti itu. Ya, itu jawaban yang bisa saya berikan. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan keluarga selain membatasi gerak pasien ya, gitu. Harus bed rest, harus istirahat total dan secepatnya dibawa ke rumah sakit. Jangan ditunda. Karena dalam stroke ada istilah tadi itu, time is critical, time is brain, time is life. Semakin cepat, semakin efek kerusakan yang ditimbulkan itu diharapkan semakin sedikit. Seperti itu. Iya, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Pak Indra Kusuma. Dokter, banyak penderita stroke pada masa awal pengobatan mengalami progres kesembuhan yang signifikan, namun kebanyakan tidak bisa sampai tuntas. Bagaimana saran dokter dalam hal pengobatan ini agar bisa tuntas? Kalau tidak bisa sembuh normal, minimal mendekati normal. Nah, ini materi terakhir tadi. Sebenarnya sudah saya terangkat tadi yang ada pertanyaan sebelumnya bahwa untuk balik 100%
jarang atau saya tidak pernah menemukan. Paling banyak itu 90-95% itu sudah bagus. Jadi orang melihat itu 90-90% itu orang lain melihat dia sudah sembuh, tapi dia merasakan, pasien ini merasakan bahwa masih ada yang tidak pas di tubuhnya. Rata-rata seperti itu. Jadi orang lain loh sudah seger, sudah sembuh gitu, tapi dia merasakan bahwa ini masih ada yang tidak beres gitu, tidak pas dalam hidupnya, tidak seperti dulu sebelum serangan. Yang paling penting pada pasien stroke adalah kalau stroke penyumbatan harus minum obat rutin, mengontrol faktor resiko, mengendalikan pola hidup, mengendalikan stres. Kalau pada stroke perdarahan, bila perdarahannya sudah terserap dengan sempurna, tetap juga harus minum obat-obatan tertentu yang untuk mengendalikan faktor resikonya itu. Kalaupun terjadi perdarahan ulang, biasanya karena ada gangguan dari bentuk dari pembuluh darah, mungkin perlu tindakan yang lebih lanjut. Tapi intinya pasien stroke baik penyumbatan, baik perdarahan, atau stroke yang disebabkan oleh gangguan irama jantung, mereka harus kontrol rutin ke rumah sakit. Harus mengendalikan semua faktor resiko. Seperti saya tekankan tadi bahwa stroke itu adalah akibat. Stroke itu bukan sebab. Jadi ada faktor resiko sebelumnya yang menjadi berkumpul menjadi satu, menjadi gunung es yang suatu saat meledak. Seperti itu. Nggih. Mungkin itu jawabannya. Nggih. Terima kasih dokter. Mungkin itu Pak Indra. Ternyata pertanyaan dari Mbak Madawa tadi disambung sama Bu Reni, Bu Dokter. Kalau stres bisa bikin stroke, apakah jatuh cinta bisa menyembuhkan stroke? Itu yang bisa menjawab yang bertanya ya. Pertanyaannya ya, jatuh cinta itu mungkin bahagia ya, bahagia, stresnya hilang, itu bisa menjadi faktor positif yang bisa dia, tapi dalam hal yang positif loh ya, jangan jatuh cinta dalam hal yang negatif. Nah, seperti itu harus ditekankan di situ. Jatuh cinta yang positif pada suatu hal apapun itu yang positif itu menjadi faktor positif yang bisa mencegah. Jadi karena orangnya senang, dia relaksasi, lebih bahagia hidupnya, biasanya faktor resiko stroke-nya menjadi menurun. Tapi kalau dia mencintai sesuatu yang salah, justru menjadi stresor yang lebih berat pada suatu hari, justru itu faktor resiko stroke juga. Seperti itu. Ya, mungkin itu. Jadi ada negatif dan positifnya. Ternyata ya. Terus ini pertanyaan selanjutnya Bu Dokter. Tadi saya agak penasaran tentang BBLR gitu. Ya. Justru BBLR bisa beresiko stroke. Mohon penjelasan Bu Dokter. Karena pada anak-anak dengan bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah, biasanya kualitas dari organnya kan tidak bagus. Pertumbuhan awal dari organnya ini kan memang tidak bagus. Salah satu teori menyebutkan bahwa kalau perkembangan organ ini tidak bagus kan nanti suatu saat pada titik tertentu, dia kan tidak akan maksimal perkembangannya. Jadi mesti ada kerusakan di situ. Nah, itu menjadi salah satu faktor risiko pada suatu saat dia sudah dewasa. Mungkin pankreasnya tidak berkembang dengan bagus atau tidak bekerja maksimal, dia berisiko menjadi stroke, atau jantungnya masih ada gangguan, akhirnya menjadi nanti suatu saat bisa gangguan pada bisa menjadi hipertensi atau malah menjadi gangguan penyakit jantung, itu juga menjadi faktor resiko dari stroke. Jadi secara tidak langsung dia lebih beresiko dibanding dengan anak-anak yang lahir dengan berat badan normal. Intinya seperti itu. Walaupun dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya akhirnya bisa sama, iya bisa sama, tapi modal awal. Oh iya. Modal awalnya itu tadi. Ya, walaupun nanti kita kejar, tapi dia ada modal awal yang memang tidak sama dengan anak yang dengan berat badan lahir normal. Seperti itu.
Oke. Terima kasih Bu Dokter. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Salah satu penyebab atau faktor pemberat stroke kan hipertensi tidak terkontrol. Apakah hipertensi terkontrol bisa aman? Termasuk kalau terdiagnosa penyakit jantung, berarti harus tergantung pada obat jantungkah? Ya, betul. Ada pada kasus-kasus tertentu. Biasanya orang dengan hipertensi, mereka kalau tensinya sudah bagus, mereka cenderung tensi saya sudah bagus, saya enggak usah minum obat lagi ya. Itu sesuatu hal yang harus diperhitungkan dengan matang. Kalau bisa merubah, karena hipertensi kan bukan cuma dari kerusakan, juga bisa karena pola hidup. Kalau dia bisa benar-benar mengendalikan pola hidup dan tensinya bisa normal, it's okay. Tapi kalau dia pola hidupnya masih sama, terus dia terkontrol dengan obat, tetapi dia karena merasa tensinya sudah normal, terus dia tidak mau minum obat, ada suatu kesalahan. Begitu dia melepas obat, seperti melemparkan panah. Melemparkan panah ke atas, langsung tensinya serut naik tinggi. Itu yang harus diwaspadai buat itu. Jadi intinya kalau memang tidak bisa dikendalikan dengan bagus, maka ya harus minum obat. Karena pada kasus-kasus tertentu, justru pada orang-orang dengan tensi yang tidak stabil, tensinya yang tinggi, maka dia beresiko untuk kerusakan ginjal. Itu yang harus kita waspadai. Kalau nggak serangan ginjal, dia akan terjadi serangan stroke. Biasanya serangan ginjal, setelah ginjalnya rusak, benar-benar rusak, dia harus cuci darah, maka tinggal menunggu waktu nanti terjadi stroke. Seperti itu. Jadi seperti lingkaran setan yang harus dipecah. Makanya kalau dia tidak bisa mengendalikan tensinya dengan baik, ya mau enggak mau harus minum obat. Anggap saja itu seperti suatu makanan. Makanan kita kan juga ada bahan kimianya. Nah, obat itu juga ada bahan kimianya, tapi obat itu kan sebelum masuk ke manusia ada uji klinisnya. Dan biasanya yang diberikan pada rawat jalan itu dosis yang rendah. Pada orang dengan gangguan jantung juga seperti itu. Dia juga harus merubah pola hidupnya dengan benar. Pola makan, pola minum. Karena semua itu kalau tidak dikendalikan, obat juga tidak akan bisa maksimal mengendalikan penyakit awalnya seperti itu. Ya, itu mungkin jawabannya yang untuk membuka wawasan. Terima kasih Ibu Dokter. Tidak terasa kita sudah pukul 16.27. Terasa cepat sekali pertemuan kita, padahal masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada yang muncul, tapi mungkin nanti bisa dijawab nih Bu Eni dengan tulisan gitu kalau berkenan. Nah, mungkin itu yang bisa kami bacakan untuk kali ini pertanyaannya, dan mohon maaf kepada audien yang mungkin pertanyaannya belum sempat kami bacakan. Jadi intinya adalah bagaimana kita menambah pengetahuan kita tentang penyakit stroke. Kemudian bagi kita yang berusia muda, jangan terlena. Kemudian sebab stroke juga dapat menyerang usia berapapun. Bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kuncinya. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu kita mulai hari ini mengubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang lebih baik. Pola hidup kita adalah pola hidup sehat. Terima kasih kepada Ibu Dr. Eni yang sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang disampaikan Bu Dokter bermanfaat dunia akhirat
Masya Allah. Nah, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Ya, untuk Bu ibu-ibu, In, ya. itu ada pertanyaan dari Bu Reni yang terakhir, tolong dibaca. Oh Mohon iya. izin. Bentar. Ya, mohon izin bertanya satu lagi. Bagaimana caranya gabung dengan BSMI? Bolehkah orang umum ikut gabung? Nah, monggo. Mungkin Pak Osman atau Bu Eli ini yang bisa jawab ya. Monggo Mbak Denis. Oke, Ya. baik. Mungkin saya izin menjawab sebentar karena memang saya bertugas sebagai CSDM di BSMI Magetan. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan BSMI Magetan bisa menghubungi kontak person yang ada di flyer yang ada di sosialisasi pertemuan ini, atau kalau tidak seperti itu bisa menghubungi di nomor HP saya juga boleh. Boleh dicatat, Bu In? Ya. Ya, baik. 0811 3735 300. Karena nanti kita mempunyai satu grup relawan BSMI dan di situ ada dokter gigi, ada dokter umum, ada ibu bidan juga, sehingga bisa kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung dijawab oleh narasumber yang ada di grup tersebut. Dan juga kalau kita ada kegiatan BSMI, kami selalu nge-share di grup relawan tersebut. Mungkin itu saja sih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Jadi buat audien ya Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama relawan BSMI ya, bisa menghubungi Bu Dr. Gigi Eli ya. Nomornya silakan dicatat 0811 37 35 300. Sekali lagi 0811 37 35 300. Ingatan Bu Eli ya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kuliah online BSMI hari ini berjalan dengan lancar meskipun di awal kita agak ada gangguan teknis ya, tapi alhamdulillah berkat ridho Allah Subhanahu wa taala sore hari ini kita sudah tholabul ilmi kepada Bu Dr. Eni Setiarini ya. Semoga barokah dunia akhirat ya. Amin. BSMI selamatkan 1 jiwa, sambung 1000 asa ya. Coba di-on-kan semua, lambaikan tangan. Iya, terima kasih ya. Kami tunggu chatnya ya kepada Bu Eli supaya nanti mendapatkan kabar-kabar dari BSMI. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya Rosita undur diri. Mohon maaf bila ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diakhiri ya.